Wow, bocoran perang dan imbasan ataupun kesan kepada Indonesia. Hello guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Guys, selamat datang ke Musa Channel. Ini adalah channel aku, Musa bin Muhammadirin Channel. Kepada subscriber yang baru sahaja terjumpa Musa Channel, jangan lupa guys untuk memberi sokongan kalian kepada channel ini dengan menekan ataupun klik tombol subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Dan kepada subscriber, kepada viewer di luar sana yang telah pun ataupun selama ini telah pun memberi sokongan kepada Musa Channel, aku mengucapkan ribuan terima kasih guys. Kalian semua memang awesome, mantap, terbaik lah guys. Dan aku hanya mampu untuk mendoakan agar semua kalian yang sedang menonton video ini, aku mendoakan agar semua kalian dipermudahkan segala urusan, diberikan kesihatan yang baik, dihindarkan, dijauhkan daripada segala malapetaka dan juga dihindarkan daripada wabak COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Guys, seperti biasa hari ini kita akan buat sedikit lagi video reaction di channel Endo Magazine. Dan kalau kita tengok judul video yang kita akan react hari ini, di mana dikatakan bocoran perang dan imbasannya kepada Indonesia. Wow, ada apa nih guys? Jom sama-sama kita semak dulu video ini. Seperti biasa di hujung nanti baru kita akan bagi sedikit kita punya reaction mengenai apa sebenarnya bocoran perang dan apakah sebenarnya imbasan kepada Indonesia. Aku belum dapat membuat respon. Kita tonton dulu video ini, di hujung nanti barulah kita dapat sama-sama kita bagi sedikit respon guys. Semak video ini dulu. Oh, apa nih guys? Bocoran perang dan imbasannya ke Indonesia. Luhut punya bocoran soal kapan perang. Berita kedua mungkin guys, baru dilantik Presiden Filipina mau bertemu Jokowi. Oke, kunjungan Indonesia Presiden Filipina. Hey, hola Endo Magazine. Nah, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Bapak dan Luhut, Investasi atau Menko Marves, yaitu Bapak Luhut Binsar Panjaitan pun ternyata memberikan bocoran terkait kapan berakhirnya perang antara Rusia dan Ukraina, bos. Bahkan beliau pun juga memaparkan efek-efek perang alias imbas perang Rusia itu terhadap negara Indonesia saat ini. Termasuklah salah satu ada hubungannya dengan kenaikan harga BBM saat ini, bos. Nah, bagaimanakah bocorannya dan apa sajakah efeknya terhadap Indonesia setelah ini kita bahas. Kemudian berita kedua yang tak kalah hangat, Presiden baru Filipina, anak dari sang mantan diktator negara Filipina, yaitu Ferdinand Marcos Jr. kini kabarnya akan datang mengunjungi negara kita Indonesia, ada apa, guys? Bos. Tak main-main, bahkan Indonesia pun menjadi negara pertama yang didatanginya setelah pertama kali menjabat sebagai Presiden Filipina, bos. Nah, ada apakah gerangan Presiden Filipina ini mau datang ke Indonesia? Penasaran beritanya? Cus! Tanpa banyak bacor, mari kita bahas beritanya satu persatu, bosku. Oke, berita pertama datang dari bocoran terkait kapan perang Rusia-Ukraina akan berakhir. Dikutip dari beberapa sumber berita berikut, kemarin dalam acara perkenalan dan silaturahmi Kadin Indonesia Komite Tiongkok, Bapak Luhut pun ternyata membeberkan kondisi perang Rusia-Ukraina saat ini, di mana menurut beliau, sampai saat ini belum ada tanda-tanda perang akan berakhir. Bahkan beliau pun ternyata juga sudah bertanya kepada sejumlah intelijen dunia yang dia kenal terkait perang tersebut. Beliau katakan, sampai kapan perang ini? Dari semua intelijen yang saya tanya, jawabnya ketidakpastiannya tinggi. Intelijen. Makin lama makin ribet nih, bos. Perang Rusia-Ukraina nggak selesai-selesai nih. Sementara itu harga pangan dan energi dunia pun semakin melonjak dan pastinya ini sangat berpengaruh sekali terhadap negara kita, Indonesia. Bahkan Bapak Luhut pun menyatakan bahwa imbas perang ini membuat dua hal dalam bahaya, yaitu pangan dan energi. Untuk Indonesia, Bapak Luhut pun mengatakan bahwa kondisi pangan masih bisa terkendali. Namun untuk energi muncul kekhawatiran karena Indonesia harus mengeluarkan subsidi energi hingga 500 triliun lebih akibat kenaikan harga energi dunia sebagai imbas perang Rusia-Ukraina. Dan ini tidak efisien bila terus begini, ujar Bapak Luhut, di mana maksudnya Indonesia terus mengeluarkan subsidi energi yang semakin lama semakin membengkak. Nah,
Lantas berapa banyakkah penambahan jumlah subsidi alias bantuan yang digelontorkan Bantuan kerjaan. Indonesia agar harga energi seperti BBM di Indonesia tetap terjaga? Oke, masih dari sumber yang sama. Beliau pun memperlihatkan data kenaikan harga CNBC. energi di dunia, di mana yang paling tinggi adalah peningkatan harga batu bara yang naik 94% di Juli 2022 jika dibandingkan dengan Januari 2022 kemarin, bos. Kemudian terkait harga BBM, harga minyak mentah pada data yang disampaikan Bapak Luhut, terlihat prediksi rata-rata harga 2022 tahun ini adalah mencapai 100 US dollar per barel. Dan nantinya diprediksi pada tahun depan tahun 2023 baru akan turun menjadi 92 US dollar per barel dan 80 US dollar per barel di tahun 2024. Sementara itu jika kalian cek pada bulan Januari 2022 kemarin, sebelum perang berlangsung, harga rata-rata minyak mentah dunia adalah sekitar 80-85 US dollar per barrel. Hal ini pun otomatis pastinya memaksa kita, Indonesia, mengeluarkan lebih banyak anggaran untuk membeli minyak demi memenuhi kebutuhan pasokan BBM dalam negeri, bos. Karena Bapak Luhut pun juga menyatakan bahwa untuk minyak mentah, kita juga harus tetap mengimpor atau membeli dari luar negeri hampir 700.000 barrel per harinya. Per hari, Sedangkan guys. di satu sisi, harga BBM di Indonesia pun tetap ditahan agar tidak naik dengan cara memberikan bantuan atau subsidi yang admin kutip dari 700.000 Tempo.co. Awalnya barrel hanya per hari. 152,5 triliun rupiah dan akibat perang Rusia Ukraina ini, kini subsidi pun melonjak sampai 502,4 triliun rupiah, bos. Bukan kaleng-kaleng. Semua negara pun ikut amsyong akibat perang Rusia Ukraina yang tak jelas kapan akan berakhir ini. Mari kita doakan saja semoga perang ini cepat berakhir dan dunia kembali stabil. Amin. Oke, kemudian berita kedua Guys. yang cukup mantap. Presiden baru Filipina yaitu Ferdinand Marcos Jr. pun Marcos kini kabarnya Jr. telah datang ke Indonesia. Bahkan negara kita Indonesia pun menjadi negara pertama yang didatanginya sejak resmi menjabat sebagai Presiden Filipina. Nah, ada apa nih? Mengapa tiba-tiba beliau datang ke Indonesia? Dikutip dari banyak sumber berita berikut, Presiden Filipina yaitu Ferdinand Marcos Jr. ini pun dikabarkan berkunjung ke Indonesia mulai dari tanggal 4 hingga 6 September 2022 ini, bos. Yang ternyata atas undangan Pak Presiden Joko Widodo sendiri. Tak main-main dan bukan sekedar jalan-jalan doang. Kunjungan itu pun dilakukan guna membahas kerjasama aktif dan multifaset kedua negara di bidang pertahanan, maritim, perbatasan, ekonomi dan kerjasama people to people. Nah, mengutip situs Departemen Luar Negeri Filipina, Marcos Jr. dan Pak Jokowi pun juga akan bertukar pandangan tentang isu-isu utama yang mempengaruhi kawasan dan dunia. Mereka akan menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan penting di bidang pertahanan dan budaya, serta rencana aksi komprehensif yang akan memetakan prioritas bilateral kedua negara selama 5 tahun ke depan. Di mana setelah Indonesia, Presiden Filipina ini pun akan lanjut berkunjung ke Singapura. Sehingga Indonesia dan Singapura pun kini merupakan negara tujuan kunjungan kenegaraan perdana bagi Marcos Jr. setelah dilantik menjadi Presiden Filipina pada tanggal 30 Juni lalu. Oh, baru juga. Nah, Marcos Jr. atau yang dikenal sebagai Bongbong ini pun sebenarnya merupakan putra mantan diktator Filipina yaitu Ferdinand Marcos. Namun walaupun begitu, Marcos Jr. ini pun terus meminta publik untuk tidak menyandingkan dia dengan bapaknya yang punya rekam jejak keji sebagai pemimpin diktator Filipina. Nah, apakah hubungan Indonesia dan Filipina akan semakin erat di bawah kepemimpinan Ferdinand Marcos? Silakan kalian cocor-bacor di kolom komentar, bos. Akhir kata seperti biasa, admin ucapkan tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus. Tim Indonesia maju, salam Indomax, Indo Magazines. Guys, kalau kita tengok tadi di mana admin Indo Magazine
telah memberi dua berita di dalam satu video, di mana berita yang pertama tadi kalau kita tengok bocoran perang, di mana Bapa Luhut telah memberi bocoran perang dan kesan ataupun imbasan kepada Indonesia. Itu yang pertama. Dan kalau kita tengok yang kedua adalah berkaitan dengan Presiden Filipina, di mana Presiden Filipina telah dilantik pada bulan Julai pada tahun ini 2022, di mana Presiden Filipina itu akan datang berjumpa dengan Presiden Indonesia, Bapa Jokowi. Tapi apa-apa pun, jom kita pergi kepada berita pertama, di mana dikatakan bocoran, di mana Bapa Luhut telah memberi sedikit maklumat mengenai bocoran perang dan kesan kepada Indonesia. Di mana bocoran perang ini apa yang berlaku sebenarnya pada pihak Ukraina dan juga pihak Rusia, di mana satu dunia sekarang menerima ataupun mendapat imbasan, implikasi peperangan di antara Ukraina dan juga pihak Rusia. Kita semua sedia maklum bahawa Rusia ini merupakan pengeluaran utama minyak dunia, kedua terbesar di dunia. Jadi jika something happen kepada Rusia, jadi implikasi dia kepada ekonomi dunia memang semua satu dunia rasa, guys. Di mana pihak Indonesia juga telah merasai harga minyak dunia sekarang memang sangat-sangat meningkat, naik. Dan kalau kita tengok pada tahun ini dikatakan tahun mencabar, dan tahun selepas ini dikatakan mencabar selagi peperangan di antara Ukraina dan juga Rusia berlarutan. Di mana Bapa Luhut memberitahu bahawa kita tidak tahu kapan akan berakhir peperangan di antara Rusia dengan Ukraina. Jadi selagi peperangan itu berlaku, selagi itulah berlakunya krisis bekalan minyak dunia. Jadi di Indonesia sekarang masih lagi mengharapkan subsidi daripada kerajaan Indonesia untuk beri subsidi kepada minyak apa yang disalurkan kepada semua keperluan di Indonesia. Selagi ada subsidi, selagi itulah harga minyak boleh dikontrol dan bolehlah kita merasai untuk menggunakan minyak. Jangan sampai subsidi itu hilang. Apabila harga subsidi itu hilang, harga yang kita akan rasai untuk membeli minyak memang sangat-sangat luar kemampuan kita, guys. Memang sangat-sangat mahal. Sama juga seperti di Malaysia. Harga sekarang masih lagi dikontrol dengan adanya subsidi. Sekiranya subsidi itu hilang, memang sangat-sangat kita satu dunia akan rasa, guys. Di mana berita yang kedua kalau kita tengok, di mana Filipina telah melantik satu presiden baru pada bulan Julai pada tahun ini 2022, di mana Ferdinand Marcos Jr. telah menjadi presiden Indonesia, dan selepas sahaja beliau menjadi presiden Filipina, dan beliau ingin datang ke Indonesia, dan selepas itu akan datang akan mengunjungi Singapura. Di mana semasa lawatan si Presiden Filipina ini, sebenarnya Presiden Filipina ini ingin membuat satu jalinan kerjasama bersama dengan pihak Indonesia di dalam semua aspek ekonomi, pertahanan dan juga beberapa aspek-aspek yang lain. Itulah kalau kita tengok apa yang dilakukan oleh Presiden Filipina pada masa kini, dan selepas berkunjung ke Indonesia, Presiden Filipina akan terus berkunjung dengan Singapura dengan menjalinkan aspek-aspek kerjasama di dalam semua aspek, guys. Jadi guys, untuk hari ini sampai di sana saja sedikit information daripada Musa Channel. Dan kepada subscriber yang belum lagi klik button subscribe, please guys to klik button subscribe, like dan komen di bahagian komentar di bawah. Akhir kata daripada Musa Channel, thanks for watching my video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video.